Hai, saya Apriani. Saya akan menjelaskan pembuatan media kelas 2 dan kelas 5. Alat dan bahan kelas 2. Selanjutnya, cara pembuatan media kelas 2 yaitu pertama, saya memotong kardus terlebih dahulu dan merapikan bagian pinggirnya agar terlihat rapi. Kemudian saya melapisi kardus yang sudah dipotong menggunakan kertas coklat dan menempelkan menggunakan lakban dan menutupi semua permukaan kardus yang sudah dipotong. Kemudian saya menulis contoh fabel pada kertas HVS dan kemudian saya memotong kertas buffalo berbentuk jantung dan awan, kemudian menuliskan contoh fabel pada kertas yang dipotong. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara penggunaan media pada kelas 2. Nah, di sini saya sudah menulis contoh cerita fabel dan ciri-cirinya. Nah, jadi saya akan menyuruh siswa untuk menempel pada kardus yang sudah ada di belakang saya. Nah, pertama saya akan menyuruh siswa menempel mengenai ciri-cirinya. Kemudian saya akan menyuruh siswa menempel apa saja contoh-contoh fabel. Nah, selain itu juga siswa harus mengetahui contoh fabel. Di sini saya sudah menulis ke contoh fabel kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Agar terlihat menarik, kita isikan animasi seperti kupu-kupu agar terlihat menarik. Nah, dengan melalui contoh fabel, siswa dapat membaca apa saja ciri-ciri contoh beserta contoh cerita fabel. Alat dan bahan kelas 5. Cara pembuatan media kelas 5 yaitu pertama kita menggambar awan terlebih dahulu dan mewarnai awan menggunakan pensil berwarna hitam, kemudian menempelkan potongan kertas yang berbentuk matahari pada kertas manilai. Kemudian kita mewarnai air laut, danau, dan sungai pada kertas manila. Nah, untuk mengetahui garis pinggir antara air danau, sungai, laut, dan gunung, kita menebali menggunakan pensil. Melanjutkan yaitu untuk media pembelajaran kelas 5 yaitu mengenai siklus air. Jadi di sini saya sudah menggambar dan mewarnai untuk awan-awannya. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan tempelkan awan putih yaitu di sini dari bawah. Kemudian dia akan naik terus naik hingga menjadi awan hitam. Nah, ada di sini yaitu di bawah sinar. Dan yang kedua yaitu terbentuknya awan hitam yaitu kondensasi terletak di sini. Kemudian yang ketiga membentuknya hujan yaitu presipitasi. Nah, yang terakhir yaitu turunnya air hujan ke danau, ke laut atau dan ke sungai yaitu disebut transpirasi. Di sini. Nah, agar memudahkan kita berisi garis-garis. Itu evakuasi terjadinya panas matahari. Kondensasi yaitu terbentuknya awan hitam. Presipitasi yaitu turunnya hujan dan bisa kita gambar di sini. Dan akan mengalir ke sungai, ke danau, dan ke laut yang disebut transpirasi. Nah, jadi dengan melalui bagian ini siswa lebih mudah mengenai tentang siklus air dan proses terjadinya hujan. Sekian video dan saya ucapkan terima kasih.